Shalom warga kerajaan. Ketika rekaman suara gembala ini direkam, besok tanggal 31 Agustus adalah deadline dari mana yaitu warga negara Amerika termasuk tentaranya harus keluar daripada Afghanistan. Dan kita tahu bagaimana memilih pemimpin itu penting. Sekarang dibicarakan tentang dua pemimpin yang di belakang kita ini. Ada satu yaitu kata-kata bijak di dalam kepemimpinan adalah begini. Serombongan tentara yang adalah singa tapi dipimpin domba pasti kalah menghadapi sekumpulan domba yang dipimpin seekor singa. Seorang pemimpin harus jadi laki-laki sejati dalam Tuhan. Saya lihat perbandingan kedua ini. Kita tidak mungkin menyenangkan semua pihak. Saya mengajak kita sebagai warga kerajaan, terutama yang berbahasa bangsa Indonesia, bersyukur buat pemimpin yang lemah lembut tapi tegas. Saya bersyukur bahwa kita diberkati pemimpin hebat. Masa paling berbahaya dalam kehidupan berbangsa ataupun perusahaan atau apa saja adalah alih kepemimpinan. Itu masa paling rawan. Kita ingat apa yang terjadi tahun-tahun 65, 66, tahun 98 dan selanjutnya yang terjadi pada bangsa kita. Karena itu firman Tuhan mengajarkan pada kita bagaimana a spiritual father yaitu Rasul Paulus menemukan seorang putra yaitu Timotius. Di dalam 2 Timotius pasal 1 dia memberikan perintah, bukan anjuran. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Hai anakku. Anakku di situ adalah teknon. Putra kesayangan. Saya itu panggilan pada anak kecil. Kalau di orang Jawa bilang le, tole, ya. Nenek saya berbahasa Madura, saya panggil kacong. Ataupun Indonesia Timur panggil nyong. Panggilan kesayangan. Dan kemudian tugasnya, apa yang kau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percaya pada orang yang dapat dipercayai yang juga cakap mengajar orang lain. Memilih pemimpin, baik dalam keluarga, dalam perusahaan, dalam bangsa, negara, prinsipnya sama. Choose the best one, choose the strongest one. Dan karena itu kita juga lihat tetangga kita bagaimana mempersiapkan penggantian pemimpin. Lee Kuan Yew, the founding father dari Singapura, bisa merubah dari third world country menjadi first world country. Dan dia harus mencari pengganti. Dia mempersiapkan sebetulnya adalah putranya, Biji Lee Hsien Loong. Tetapi untuk itu dia menemukan Timotiusnya yaitu Goh Chok Tong. Di mana Lee Kuan Yew menjadi senior minister. Terakhir juga senior mentor. Tetapi saudara pada usia 65, dia mengundurkan diri. Dia tidak bercokol di sana. Seperti kebanyakan para pemimpin yang lain. Tetapi saya meragukan tentang generasi keempat. Seperti yang diajarkan di 2 Timotius 2. Sebab sekarang PM Singapura, Biji Lee bersama istrinya, Ho Ching. Itu yang menguasai dan jadi CEO dari Temasek Holding, istrinya itu. Politik dan ekonomi, sos dan bud mengikut. Tetapi siapa pengganti selanjutnya? Saya sengaja beri tanda tanya di situ. Di dalam keluarga kita, di dalam pelayanan, saya mempersiapkan 4 generasi. Sebab orang Tionghoa berkata generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga menghancurkan. Generasi keempat kalau ada membinasakan. Itu sudah terbukti bagi yang di luar Kristus. Tapi di dalam Kristus kita akan berhasil. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara, apa kabar? Luar biasa. Puji Shalom. Tuhan, shalom. Selamat datang di bulan September. We welcome September. Kita berharap Septembernya kita menjadi September ceria. Haleluya.
Ya, ya, kalau di Melbourne sekarang ini masuk spring. Ya, ya ini kita sebut sebagai spring lockdown. Kita maksud lockdown minggu keempat, tapi masih ada 19 hari ke depan. Jadi ya kita akan terus bersukacita dalam keadaan apapun. Kita tetap bersyukur semua yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Untuk RIM secara internasional, kita punya tema bulan September ini adalah berbuah, fruitful. Itu tema yang luar biasa. Jadi saya ingin membahas subjek ini dengan kita sekalian pada pertemuan kita hari ini. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur, kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur kita akan membaca pasalnya yang ke-92. Kita akan baca ayat 12. Mungkin saudara sudah pernah dengar khotbah ini, tapi saya ingin membahasnya dari sisi yang berbeda. Ya, saya ingin membaca pada saudara ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Ya, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-15. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Haleluya. Ayatnya ke 15 bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan kepadanya. Nah, jelas ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang sudah saudara baca. Kalau tidak salah saya pernah khotbah dengan saudara. Tapi kita akan membahas sekarang dalam konsep berbuah. Nah, berbuah itu sebenarnya apa sih sebenarnya? Nah, mari kalau konsep Alkitab Perjanjian Lama, kita akan menemukan bahwa buah itu, kalau ada kata berbuah, itu punya arti kata yang sangat spesifik. Itu berarti berhasil. Jadi kalau ada kata berbuah itu berarti berhasil. Jadi kalau ada kata fruitful itu artinya berhasil. Misalnya, kalau saudara baca di Mazmur pasal 1, let's go. Mazmur pasal 1, saudara baca ayat 2 dan 3 dituliskan kepada kita. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya adalah apa? Berhasil. Nah, kata berhasil ini ya memang benar. Dia memang ada di situ dengan tujuan yang jelas. Misalnya kalau sudah baca di hampir semua kata buah itu, kata berhasil dan berbuah itu menggunakan kata yang sama, yang kalau diterjemahkan dalam bahasa Inggrisnya itu menggunakan kata prosper. Ya, itu kata yang dipakai tuh. Prosper. Kata yang sama dipakai seperti untuk kata berkembang biak, berlipat ganda. Itu kata yang sama. Saudara masih ingat ya? Waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa di ayatnya yang ke-28 Kejadian pasal yang pertama, kata yang dibilang apa itu? Terjemahan bahasa Indonesia bilang apa tuh? Beranak cuculah, ya kan? Tapi terjemahan bahasa aslinya bilang dengan jelas, be fruitful. Ya, itu jelas. Kata yang dipakai di situ adalah berbuah. Nah, itu dia. Nah, kalau kita memperhatikan dengan jelas bahwa berbuah dan berhasil ini adalah kata yang penting buat kita perlu melihatnya. Mengapa kita perlu berbuah? Jawabannya nggak ada lain. Karena Tuhan menghendaki kita menghasilkan buah. Itu merupakan kehendak Tuhan. Berbuah merupakan kehendak Tuhan. Terus saudara pasti berpikir, oh berarti berhasil juga merupakan kehendak Tuhan? Yes, keberhasilan buat kita itu adalah kehendak Tuhan.
Jelas, berbuah dan keberhasilan itu adalah merupakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. In fact, Tuhan mencari buah dari kehidupan kita. Secara aktif Tuhan mencari buah dalam kehidupan saudara. Kalau saudara benar-benar memahami prinsip ini, saudara tahu persis bahwa Tuhan cari buah. Masih ingat Yesus sampai mengutuk pohon ara sebelum dia waktu dia habis masuk ke Yerusalem, setelah dia kemudian disambut, dia lihat ada pohon ara dalam perjalanannya pergi ke Betani. Dia cari kalau dia dapat temukan apa-apa untuk makan buahnya, karena daunnya rindang. Waktu dia lihat nggak ada buahnya, Yesus berkata begini, kiranya orang tidak lagi memakan buahmu untuk seterusnya, dan mati. Pohonnya kemudian mati di situ. Ya, dan kita kemudian lihat dengan jelas bahwa Tuhan kita itu mencari buah. Itu menandakan bahwa Tuhan kita itu, ini dia ini. Tuhan kita itu Tuhan yang produktif. Dia bukan Tuhan yang tidak produktif. Dia bukan Tuhan kemandulan, dia bukan Tuhan itu kegagalan. Dia adalah Tuhan produktif. Dia mau orang percaya, dia mau saudara dan saya itu produktif dan menghasilkan buah. Nah, di ayat-ayat yang kita baca tadi di kitab Mazmur, kita menemukan sebuah kebenaran yang luar biasa. Jadi buah yang Tuhan harapkan ternyata bukan saja saudara cuma berbuah, tetapi buah yang diharapkan adalah buah yang berkualitas. Bilang dulu, buah yang berkualitas. Buah yang berkualitas itu penting buat kita. Nah, hari ini itu yang saya akan sampaikan kepada saudara. Bagaimana saudara dapat terus-menerus menghasilkan buah yang berkualitas. Sebab kalau saudara tidak punya buah yang berkualitas, saudara tidak akan dapat mempermuliakan Bapa. Ingat, kualitas itu soal kemuliaan. Jadi kalau buah saudara menyatakan kualitas ilahi, buah itulah yang akan mempermuliakan Bapa. Jadi prinsipnya berlaku. Kalau saudara baca di Matius 7 ayatnya yang ayat yang ke-17. Kan dibilang ini, dari buahnya lah kamu akan tahu. Sebuah pohon itu dari buahnya kamu akan tahu. Kan Alkitab sudah bilang, Yesus tuh pohon anggurnya. Kita ini carangnya. Buah yang dihasilkan itu akan menentukan penilaian orang terhadap pohonnya. Jadi kalau mau tahu pohonnya, lihat buahnya. Sebab dari buahnya lah ketahuan pohonnya. Artinya Tuhan mau beritahukan pada kita bahwa buah-buah kita itu akan menentukan Tuhan dipermuliakan atau tidak. Buah kehidupan kita akan menentukan apa tanggapan orang terhadap Tuhan kita. Itu jelas. Kita nggak bisa berkata, oh enggak ada urusannya. Oh tidak. Pohon tidak menghasilkan buah. Pokoknya tidak menghasilkan buah. Carangnya yang menghasilkan buah. Nggak ada buah yang tumbuh di batang kan. Buah tumbuh di carang. Dan kita tahu hal tersebut. Mungkin orang pergi kecuali pohon nangka Pak Jo. Nangkanya juga di carangnya sih. Cuman biasanya dia besar-besar kan. Tapi jelasnya kata kuncinya ada di sini. Dari buahnya lah kita akan tahu apa? Pohonnya kan. Kita akan tahu dari buahnya. Berarti. Ini dia nih. Tuhan bukan cuma mencari buah. Dia mencari buah yang berkualitas. Nah, buah yang berkualitas inilah akan menyatakan pribadi Tuhan. Berarti Tuhan mau bilang begini. Kehidupan fisikal kita ini, kehidupan natural kita ini akan sangat diperhitungkan dari buahnya. Karena buah inilah yang akan menyatakan Tuhan. Menyatakan kepribadiannya. Menyatakan hakikatnya, menyatakan karakternya, menyatakan kuasanya. Jadi buah saudara menentukan. Jangan anggap remeh buah saudara. Buah saudara menentukan. Makanya kita perlu menghasilkan buah yang berkualitas. Nah, bagaimana kita menghasilkan buah yang berkualitas? Ya, saya akan habiskan waktu saya untuk menyampaikan kebenaran bagaimana kita dapat menghasilkan buah
yang berkualitas. Sebab di akhir zaman nanti, bukan apa yang kamu ucapkan yang menentukan, tapi buahmu yang menentukan. Betul kan? Saya kalau saudara baca di Matius 7, setelah dibilang di pasal 17, dari buahnya, dari kamu akan tahu siapa mereka, akan mengenal mereka. Kemudian di ayatnya ke-21, masih sebenarnya satu konteks, dia berkata begini, pada saat itulah orang akan berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah aku sudah bernubuat? Bukankah aku telah menyembuhkan orang sakit? Bukan itu. Nah, Tuhan berkata begini, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Aku tidak mengenal mereka. Jadi benar dong, buah kita akan memperkenalkan Tuhan. Buah kita akan memutuskan apakah Tuhan mengenal kita atau tidak. Itu jelas. Jelas, bukan 23 ayat 21 dan 22 ya. Jadi itu Matius 7 ayat 21 dan 22 itu ya itu. Bukan orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga. Nah, kita sudah tahu sekarang bahwa buah kita menentukan sekali. Menentukan sekali. Kualitas buah kita menentukan. Sekarang kita akan kembali ke Mazmurnya pasalnya yang ke-92 untuk menyatakan pada saudara tentang buah itu. Yang pertama adalah buah yang berkualitas itu adalah buah yang ditanam di bait Tuhan. Nah, ini konsep. Buah yang ditanam di bait Tuhan. Nah, ini konsep yang bagus. Nah, dari awal kita harus mengerti narasi Alkitab tentang tanaman, pohon, dan buah. Sudah mesti ngerti narasi Alkitab. Dari awal Tuhan sudah memberikan sebuah narasi yang kuat tentang istilah ini. Bahwa kita semua ini tumbuh di tamannya Tuhan. Kita bukan tumbuhan liar. Kita ada di taman Tuhan. Alkitab berkata mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kata gemuk dan segar itu dua kata yang dipakai di Alkitab untuk menggambarkan keberhasilan dan juga menggambarkan kekayaan. Itu dua kata dipakai. Itu saya tidak akan bilang bahwa itu ditulis di Alkitab. Menunjukkan fat itu menunjukkan kesuburan, keberhasilan. Dan juga kemudian kata segar itu menunjukkan prosperity, diberkati. Di situ ada, itu semua maksud daripada kata itu. Tapi kata kuncinya, mereka itu ditanam di bait Tuhan. Siap. Amin. Jadi itu dulu. Kita harus memulai dari pohonnya. Pohonnya adalah orang benar. Haleluya. Pohonnya harusnya adalah orang benar. Orang benar ini dia harus dibenarkan. Karena manusia semuanya berdosa. Kita semua sudah dibenarkan. Ada banyak orang sudah dibenarkan. Mereka menjadi orang benar. Tapi salah tanam, Pak. Salah ditanam. Harusnya orang benar itu ditanam di bait Tuhan. Itu dia itu. Itu prinsip. Nah, saya sudah bilang konsep awalnya itu adalah taman, bukan hutan. Kenapa taman dan bukan hutan? Karena memang taman itu, kalau taman itu berarti apa? Dikelola, dijaga, dirawat. Gak sembarang orang naik untuk ambil. Jelas. Iya. Di depan rumah saya ini ada pohon. Yang gak ada buahnya sih. Tapi siapa saja bisa lompat dan patahin dahannya. Karena dia tidak ada di dalam rumah saya. Di belakang rumah saya ada taman. Tidak ada orang yang masuk ke dalam kemudian main patah-patah lemon saya, jeruk saya punya blood orange, mereka tidak akan patah-patahin. Saya punya plum, saya punya peach, dia tidak bisa patahin sembarangan. Karena itu ada di taman saya, Pak. Saya bertanggung jawab atasnya. Ada banyak orang percaya ingin menghasilkan buah yang berkualitas, tapi menolak ditanam dalam sebuah taman Tuhan. Yang kalau kita pakai adalah
ditanam di bait Tuhan. Ini penting. Kita penting ditanam. Ya, kita sedang hidup di zaman apalagi setelah masuk ke pandemi ini, di mana gereja secara khusus tidak berdaya untuk mendata anggotanya lagi. Di mana gereja sudah tidak berdaya lagi untuk apa? Untuk berkata pada anggotanya ini dan itu, sebab anggotanya sudah tercerai-berai. Sekarang ibadah mereka di YouTube, ibadah mereka di Zoom, di mana aja. Bayangkan hari ini ada jutaan Zoom yang sedang beredar. Today, di Sunday, Zoom di mana aja, gereja semuanya pasang Zoom, sudah bisa bayangkan. Orang dengan Zoom di mana-mana. Ya. Orang berpikir, oh berarti sekarang udah tidak ada taman lagi. Sekarang adalah marketplace bebas. Saya beritahu pada saudara, prinsip ini masih berlaku. Karena kita sedang berbicara apa saudara? Kualitas buah. Kita tidak sedang berbicara cuma banyak buah. Kita berbicara sekarang ini adalah kualitas buah. Karena dari kualitas buahnya kita tahu kualitas pohonnya. Semua orang punya banyak buah kan. Sebab buah di Alkitab nanti saudara pasti akan belajar itu. Ada yang disebut buah roh, buah karakter. Ada yang disebut buah bibir, puji-pujian, pengagungan, ucapan syukur. Ada banyak buah. Kemudian ada buah jiwa yang kita bawa pada Tuhan. Itu semua adalah istilah yang dipakai untuk menyatakan buah. Tapi sekarang ini kita sedang berbicara adalah kualitas kehidupan untuk reproduksi. Sebab satu kehidupan yang tidak berkualitas akan mereproduksi atau menghasilkan buah yang tidak berkualitas juga. Dan itu akan berulang-ulang sampai saudara betul-betul memiliki kualitas. Dan untuk memiliki kualitas gak ada jalan lain. Saudara harus ditanam di tempat yang benar. Ditanam di bait suci. Ini tidak berarti cuma sekedar menjadi anggota gereja, tidak. Kata ditanam di bait suci itu punya pengertian ada kehidupan yang punya komitmen, punya covenant untuk tertanam. Itu penting. Ini khotbah gembala nih. Gembala mau punya anggota tetap supaya persembahannya tetap. Saya tidak ada urusan sama khotbah itu, saudara. Saya cuma menyatakan prinsip firman Allah. Kalau kamu ingin berbuah baik, saya mau katakan kepada saudara, hey, tertanamlah. Tertanamlah dalam sebuah taman di bait suci, di bait Tuhan. Karena disitulah saudara akan dirawat, saudara diberi makan, diberi pupuk kalau tidak berdoa, tidak berbuah. Karena ada yang bertanggung jawab atas kehidupan saudara. Ya. Kalau ada tanaman di dalam halaman saya bertanggung jawab, Pak. Itu jelas. Ada sembarang patah saya lawan, Pak. Jangan coba-coba, itu punya saya. Kamu gak bisa datang dan patahin pohonnya, gak bisa. Itu milik saya. Nah, jadi kita kemudian sadar, ini sebuah kehidupan. Saya belajar bahwa orang yang ditanam di bait Tuhan, mereka itu akan belajar prinsip-prinsip penting. Mereka akan belajar hidup tanggung jawab. Mereka akan belajar hidup mempertanggungjawabkan diri. Ya, akuntabilitas. Mereka bukan cuma punya responsibility, tapi mereka juga punya accountability. Mereka kemudian bisa mempertanggungjawabkan perkataan mereka, sikap mereka, ya kan? Kalau saudara datang kemudian di gereja maki-maki terus, ngomong jorok terus, pasti ada yang panggil saudara. Pak, jaga mulutnya, Pak. Pasti akan ada yang tegur. Saya yakin saudara pasti ditegur, ya. Saudara hidup seenaknya pasti ada yang tegur. Karena kita hidup di taman. Taman tuh ada aturannya. Iya. Kalau nggak ada aturannya, taman itu ya tempat ya kemudian jadi hutan itu. Itu jadi hutan. Kalau taman nggak diurus ya jadi hutan, jelas. Kita perlu mengerti kalau kita ada ditanam dalam sebuah taman, itu berarti terawat, terjaga, terpelihara. Dan itu mempengaruhi buah. Haleluya. Makanya ditanam Bapak Ibu. Jangan liar aja ke sana kemari. Ditanam. Jangan suka cuma lari sana lari sini kemudian cari mana yang paling menguntungkan. Saya selalu bilang silakan buat itu kalau saudara mau. Sayangnya saudara tidak akan pernah tertanam. Ya. Itu jelas. Dan tertanam ya kelihatan ada buahnya. Tapi akhirnya buahnya enggak tetap. Buahnya tidak berkualitas. Ya buahnya ya kemudian nobody can trace it along karena cuman muncul begitu aja.
Kita perlu ditanam, saudara. Buah yang berkualitas itu ada di situ karena saudara ditanam. Alkitab kemudian beritahu buat kita bahwa di masa tua pun mereka masih berbuah. Itu kata yang penting. Sebab kadangkala buah itu punya waktu kan, di mana waktu tertentu buahnya udah bisa keluar lagi. Kalau manusia ada ibu-ibu ada fase menopause, ada fase di mana nggak bisa lagi udah. Tapi Alkitab bilang begini, kalau mereka ditanam di dalam taman Tuhan, itu masih berbuah. Itu kata dipakai masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Oh, aduh, itu powerful. Di sini cuma menunjukkan kepada kita bahwa kita tidak berbuah sendiri. Ada penyertaan Tuhan. Kita berbuah karena hadirat Tuhan. Karena presence of God. Karena penyertaan Tuhan. Kita sudah tahu kan prinsip bahwa penyertaan Tuhan itu adalah merupakan esensi kehidupan. Saya sudah bilang kan bahwa hadirat Tuhan itu menghasilkan keberhasilan. Dan kata lain daripada keberhasilan adalah berbuah. Itu jelas. Nah, mau buah yang berkualitas, ini dia ini. Kita perlu ditanam dalam taman Tuhan. Tapi yang kedua adalah kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang dipercayakan kepada kita. Kita harus bertanggung jawab. Coba kita baca sekarang di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-39. Ingat, konsep berbuah dan konsep kesuksesan itu bahasanya sama loh. Itu katanya sama, ya. Kejadian 39. Saya mau tunjukkan pada saudara. Kita mau baca ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua dulu aja, ya. Ditulis buat kita begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat yang kedua, coba kita lihat. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia selalu menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Kita coba menjadi apa? Seorang yang selalu berhasil. Enak tak? Jadi berbuahnya itu selalu. Itu yang dibilang Mazmur 1 itu. Ya, panas atau hujan dia tetap menghasilkan buah. Selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Coba lihat. Jadi jelas. Waduh. Tuhan tuh nggak kelihatan kan? Tuhan nggak kelihatan. Tapi Tuhan akan kelihatan kalau dia bekerja dalam kita dan kita menghasilkan buahnya. Dan buahnya Yusuf berkualitas. Dia nggak haji mumpung. Coba karena Tuhan menyertai dia, dia kemudian jadi malas. Tidak. Coba lihat. Ayat 3 diulang lagi hal yang sama. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf apa? Disertai Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa Yusuf disertai oleh Tuhan? Tuhan gak kelihatan kok. Ditulis. Dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Jadi apa yang dikerjaannya yang dilihat oleh tuannya. Sehingga tuannya berkata bahwa dia disertai oleh Tuhan. Karena dia sukses. Ayat 4. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya. Wah. Dan dia beroleh melayani dia karena Yusuf diberikan kuasa. Jadi berpindah lagi nih. Orang kalau sudah berhasil, bukan sudah berhasil, memiliki otoritas. Diberikan kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf yang tadinya tidak punya apa-apa, sekarang punya kekuasaan. Dia sekarang punya otoritas. Given unto him karena apa? Kualitasnya, buah yang berkualitas yang dia sodorkan. Saudara, saya mau ulang lagi. Tuhan tidak kelihatan. Tetapi dia akan kelihatan ketika itu muncul di dalam
buah-buah yang kita keluarkan, buah pekerjaan kita, buah yang muncul situ, dan orang akan melihatnya. Kalau saudara baca seterusnya, itu orangnya sampai kasih kekuasaannya, semuanya dikasih ke Yusuf. Dia cuma urus makannya aja. Maksudnya makannya udah tersedia, dia cuma mau urus dia mau makan apa, maunya apa gitu. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Ayat 6 bilang, dia tidak perlu lagi mengatur apa-apa pun. Ayat 3, selain daripada makanannya sendiri. Ini dia, buah yang dahsyat. Ini buah nih, coba lihat. Adapun Yusuf itu, apa saudara? Manis sikapnya dan elok parasnya. Kalau dia ada sekarang di kita sini, ada banyak cewek-cewek muda langsung doa puasa untuk dapat Yusuf. Karena dia manis sikapnya dan elok parasnya. Powerful. Tapi apa yang lebih penting? Manis dan elok parasnya atau apa yang dia kerjakan berhasil? Orang cari itu. Orang mau buahnya. Orang mau bukti buah yang berkualitas. Ditanam di pelataran Tuhan. Bertanggung jawab dengan kehidupan ini, itu akan muncul keluar, saudara. Ya, kalau saudara baca lagi, karena harus ada tanggung jawab. Kalau saudara tidak bisa bertanggung jawab, sebab kalau saudara baca di Mazmur 92 tadi, tujuan kita menghasilkan buah supaya kita memberitakan, betul nggak? Coba kita lihat Mazmur 92 tadi, kita mau baca. Mazmur 92, sorry. Oke. Ayatnya yang ke-15, beritahukan pada kita. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ayat 12 dimulai dengan kata apa? Orang benar. Nah itu dia. Jadi orang benar akan memberitakan Tuhan yang benar. Ya betul ya? Iya dong. Iya dong. Jadi kualitas hidupmu akan dinyatakan lewat buahmu. Orang akan tahu, oh Tuhannya benar. Oh Tuhannya setia. Oh Tuhannya tidak pernah curang. Oh kenapa? Karena kita menghidupinya. Orang melihat buahnya. Orang kemudian dapat merasakannya. Jadi orang merasakan Tuhan lewat kehidupan kita. Itu jelas. Itu dia. Kita perlu memiliki pandangan yang seperti ini. Karena kita kemudian menjadi the manifestations of the unseen God. Saya akan akhiri dengan mengatakan hal ini. Hanya lewat buahlah. Ya ini dia. Kita dapat menyatakan kemuliaan bagi Tuhan. Hanya lewat buah. Nggak ada yang lain. Makanya Yohanes 15 ayat 8. Itu Bapa akan dipermuliakan kalau kita berbuah lebat. Nah, saudara mau kemuliaan Tuhan dinyatakan? Ya lewat buah. Nggak ada jalan lain. Lewat buah kita menyatakan kemuliaan Tuhan. Hasil karya tangan-tangan kita yang diurapi oleh Tuhan kemudian kelihatan ketika dia menyentuh kehidupan orang lain. Yang pertama ditanam dalam rumah Tuhan. Bertanggung jawab. Yang ketiga memberitakan. 3 kata ini penting. Ditanam, bertanggung jawab, kemudian memberitakan. Tuhan mau kita memanifestasikannya dalam kehidupan kita. Ingat, Allah tidak kelihatan. Tiba-tiba muncul Yesus. Bang. Yesus disebut sebagai apa? He is the manifestation of unseen God. Dia adalah manifestasi dari Allah yang tidak kelihatan. Yesus kemudian urapi kita, siapkan kita. Dia naik ke sorga. Dunia nggak lihat dia lagi. Kita bilang dia harus duduk di sana sampai pemulihan segala sesuatu. Sekarang gereja, saudara dan saya harus berbuah. Sebab kita kemudian menjadi the manifestation of unseen Jesus. Bagaimana caranya orang bisa mengenal Kristus? Lewat kita. Kalau kita menghasilkan buah-buah seperti yang Yesus inginkan. Yuk, mari berbuah. Jangan buat yang lain.
lakukan buah yang baik. Tapi kata kuncinya, kita bukan cuma mau menghasilkan buah kan, kita mau menghasilkan buah yang berkualitas. Dan bagaimana memiliki buah yang berkualitas? Ditanam dalam bait suci. Ada komunitas orang percaya, kamu terikat janji. Komunitas-komunitas yang punya covenant dan komitmen. Komunitas-komunitas yang tahu bagaimana mendahulukan Tuhan. Komunitas-komunitas yang tidak negatif. Komunitas di mana engkau ditanam di situ, bertumbuh, dipersiapkan untuk menyatakan buah bagi Kristus. Ya, ditanam. Tapi kemudian sudah bertanggung jawab. Belajar untuk bertumbuh di dalam taman. Tidak menjadi liar. Berkomitmen. Tersambung satu sama lain. Tapi yang paling penting adalah memberitakan. Kalau kita lakukan ini, buah yang akan kita bawa bukan cuma sekedar buah, tapi buah yang berkualitas. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.